Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gustarika Kusuma Yuda selaku peserta Latsar PBK Makassar angkatan 8 tahun 2025. Di sini saya hendak menjelaskan terkait profil RSUP Jayapura, terkait soal gambaran umum soal profesi saya yakni elektromedis, terkait pelayanan kepada pasien, kemudian terkait manajemen ASN dan super ASN, dan tentunya terkait hambatan selaku di bidang elektromedis di RSUP Jayapura. Baik, yang pertama yaitu terkait soal profil RSUP Jayapura, di mana RSUP Jayapura merupakan rumah sakit milik Kemenkes yang bertipe B yang berada di ujung Indonesia, yakni berada di kota Jayapura. RS ini memiliki visi besar yakni menjadi RS rujukan untuk negara Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan negara-negara bagian di Oseania. Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pendidikan bagi masyarakat khususnya di daerah Papua. RSUP Jayapura dirancang juga menjadi rumah sakit rujukan yang mengedepankan pelayanan KJSU, di mana kepanjangan dari kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Selain itu, RSUP Jayapura juga didukung dengan pemeriksaan diagnostik yang canggih yang meliputi CT scan dengan 160 slice dan MRI dengan 1,5 Tesla. Selanjutnya terkait gambaran tugas saya selaku elektromedis di Rumah Sakit Jayapura ini. Jadi, saya sendiri selaku elektromedis yang berada di unit IPSRS, yakni instalasi sarana prasarana rumah sakit yang mana bertugas di bagian penunjang, di mana saya berfokus tentunya pada alat medis dikarenakan saya adalah profesi elektromedis. Tugas saya selaku elektromedis yaitu secara gambaran besarnya adalah melakukan inventarisasi pada alat medis, kemudian melakukan pemeliharaan alkes, melakukan perbaikan, dan akhirnya kita melakukan kalibrasi yang bertujuan untuk memvaliditas terkait soal keluaran atau output dari suatu alat. Dikarenakan kami adalah profesi yang tidak langsung bersinggungan dengan pasien, maka pelayanan yang kami lakukan ada di balik layar, terutama memastikan alat yang digunakan oleh pasien dalam kondisi yang prima dan valid tentunya. Di mana pelayanan kami kurang lebih sama dengan gambar yang sudah saya sebutkan di bagian sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pemeliharaan alat medis, perbaikan, dan kalibrasi. Di mana terkait pemeliharaan adalah memastikan alat yang digunakan pasien bisa digunakan secara benar-benar sempurna, yakni dalam kondisi yang bersih dan bisa digunakan dari segi spare part hingga ke bagian mesin-mesin di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah perbaikan, di mana perbaikan adalah jika ada suatu kendala terkait alat seperti pada kasus yang ada pada gambar ini, di mana pada mesin dental ini mengalami suatu kerusakan yakni kelistrikan di bagian scaler, di bagian film viewer, dan di bagian meja, terutama di bagian penggerak atas bawah dan di bagian sandar untuk kepala tidak bisa, maka kita melakukan perbaikan agar dapat digunakan lagi untuk melayani pasien tentunya. Jika kita tidak melakukannya, otomatis pelayanan akan tertumpuk bahkan tertunda, dan tentunya ini mengurangi tingkat kepuasan pelayanan pasien. Kemudian yang terakhir adalah kalibrasi, di mana kalibrasi ini memastikan apakah alat tersebut layak pakai dan memiliki nilai yang valid seperti pada alat, contohnya pada gambar ini adalah bedside monitor. Jika alat tersebut tidak dikalibrasi, maka user tidak akan tahu apakah alat itu memiliki nilai yang valid atau tidak, dan tentunya akan mempengaruhi diagnosis dokter yang mana akan mempengaruhi keselamatan pasien. Selanjutnya adalah keterkaitan profesi elektromedis ini dengan manajemen ASN dan smart ASN, di mana yang pertama adalah tentang manajemen ASN terlebih dahulu. Di mana keterkaitan elektromedis dengan manajemen ASN adalah yang pertama adalah perencanaan dan pengelolaan SDM, di mana elektromedis ditempatkan sesuai kompetensi dalam unit IPSRS untuk mendukung pelayanan di rumah sakit. Kemudian terkait pengembangan kompetensi, di mana elektromedis mengikuti pelatihan,
workshop, dan sertifikasi agar mampu menguasai teknologi medis terbaru. Kemudian soal penilaian pekerjaan atau penilaian kinerja, di mana hasil kerja elektromedis diukur melalui kesiapan, keamanan, dan kelayakan alat kesehatan dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas, di mana setiap aktivitas pemeliharaan, kalibrasi, dan perbaikan alat dilaporkan secara transparan dan sesuai dengan sistem manajemen ASN. Kemudian adalah Smart ASN, di mana keterkaitan elektromedis dengan nilai-nilai di Smart ASN adalah yang pertama integritas, di mana memastikan hasil kalibrasi dan laporan kondisi alat sesuai dengan fakta dan tidak dimanipulasi. Kemudian adalah nasionalisme, di mana menjadi bagian dari tenaga kesehatan yang mendukung tercapainya pelayanan kesehatan di Papua sebagai bagian dari NKRI. Kemudian adalah profesionalisme, di mana bekerja sesuai standar teknis dan regulasi Kemenkes dalam pemeliharaan alat kesehatan. Kemudian adalah wawasan global, di mana mengikuti perkembangan teknologi peralatan medis di dunia agar tidak tertinggal. Kemudian menguasai IT dan bahasa asing, di mana sekarang software-software itu dioperasikan terutama dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, alat kesehatan modern serta memahami manual berbahasa asing itu sangat amat diperlukan di era sekarang ini, terutama bagi elektromedis di masa kini. Kemudian hospitality, di mana memberikan bantuan teknis kepada tenaga medis dan perawat dengan ramah serta humanis. Kemudian yang terakhir adalah networking, di mana berkolaborasi dengan dokter, perawat, teknisi, vendor kesehatan, hingga pihak manajemen rumah sakit untuk mewujudkan terkait soal jikalau ada suatu permasalahan terkait soal alat, kita dapat menyelesaikannya dengan cara kolaborasi dan tentunya lebih efisien waktu daripada kita bekerja secara sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir adalah terkait soal hambatan elektromedis dalam melaksanakan tugas di RSUP Jayapura ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, di mana sebanyak ini di rumah sakit terkait soal alatnya, kita hanya memiliki elektromedis yang dibilang sedikit, di mana rumah sakit ini itu termasuk rumah sakit yang cukup besar tentunya. Kemudian terkait soal logistik, di mana kita berada di ujung Indonesia, terutama di daerah Papua ini, di mana terkait logistik itu memerlukan waktu amat sangat lama terkait untuk sampai di sini. Seperti misalkan kemarin kita ingin membeli suatu kontaktor pada alat oksigen generator, kita memerlukan waktu sekiranya hampir seminggu lebih untuk sampai sini terkait soal spare partnya gitu. Jadi terkait untuk pelayanannya mungkin bisa tertunda gara-gara akses dan distribusi logistiknya. Kemudian yaitu terkait soal perkembangan teknologi medis yang cepat, di mana kita ini hanya berisikan 7 orang, di mana kita juga memiliki pengalaman yang hanya 1, 2, atau 3 tahun, di mana terkait itu teknologi juga berkembang semakin cepat sehingga kita juga memerlukan keahlian khusus serta update kompetensi yang berkelanjutan, di mana untuk sampai sekarang ini kita belum menghadiri terkait soal training-training yang bersertifikasi tentunya, sampai ke bagian workshop-workshop yang tentunya menambah ilmu pengetahuan kita terutama terkait troubleshooting dan perbaikan suatu alat. Dan yang terakhir menurut saya yaitu terkait soal bagian core ASN, yaitu kolaborasi atau istilahnya adalah koordinasi lintas profesi, di mana masih terjadi miskomunikasi antar tenaga medis, perawat, dan teknisi, mungkin seperti vendor yang lainnya, tentang jadwal penggunaan serta pemeliharaan alat, atau bahkan terkait soal perbaikan, di mana jika suatu alat kita tidak bisa maka kita akan memanggil vendor, dan jika vendor itu berada di luar Pulau Papua tentunya akan sangat sulit untuk didatangkan. Maka dari itu terkait soal koordinasinya ini agak sedikit susah dan menjadi hambatan tersendiri bagi kita selaku elektromedis di sini untuk menyelesaikan permasalahan terkait alat tersebut, di mana ini juga mengganggu kelancaran pelayanan pada pasien. Sekian dari saya terkait pembahasan soal hal-hal tadi. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.